ini soalnya ternyata sesinya overload ya, jadi terlalu banyak orang mau masuk sampai nggak semua orang bisa duduk. Panitianya sempat mikir, aduh ini impact investing cukup menarik nggak ya untuk orang-orang, tapi ternyata animonya cukup besar. Intinya tadi kita sharing soal impact investing itu apa sih sebenarnya, dan ya maksudnya masalah yang dihadapi apa, dan tentunya apa sih kira-kira bisa dibantu oleh peserta yang ada di sini. Jadi tadi fokusnya ke situ. Ya, sebagai pembicara tadi tentang impact investing, boleh dijelaskan sedikit nggak tentang impact investing dan gimana nanti perkembangannya di Indonesia? Oke, halo. Jadi saya belum pernah diwawancara sama TVRI, jadi buat gue ini sesuatu yang luar biasa gitu. Ya, halo TVRI, halo Indonesia gitu kan. Jadi impact investing itu apa? Impact investing pada dasarnya adalah kita tetap investasi di sebuah perusahaan. Cuma perusahaan ini adalah impact business atau social business, atau mungkin bisa dibilang wirausaha hijau misalnya gitu ya. Jadi perusahaan-perusahaan yang memang memiliki sebuah misi, ingin memiliki dampak positif secara sosial maupun secara lingkungan ya. Jadi apakah misalnya mereka membantu petani-petani supaya pendapatannya naik misalnya, atau misalnya mereka mau membantu untuk mengurangi jumlah sampah makanan misalnya, atau kegiatan-kegiatan lain lah, pokoknya ada dampak positif. Nah itu biasanya dari Perserikatan Bangsa-Bangsa ada tuh 23 target namanya Sustainable Development Goals. Itu dilakukan supaya ujung-ujungnya dunia kita nggak menjadi terlalu panas, supaya bumi kita ini cuma ada satu, nggak ada ban serep, itu tetap bisa bertahan untuk waktu yang cukup lama. Nah itu impact investing, di mana kita investasi pada perusahaan-perusahaan ini dengan tujuan tetap ada pengembaliannya, tentunya ada returnnya, tapi pada saat yang sama mereka ada dampak positif. Kalau Mas Arif sendiri konkretnya apa sih angel investor? Maksudnya apa investasi di bidang apa segala macam? Karena kan kita tahu Mas Arif sebagai aktor gitu kan, dan jarang tahu soal sebagai pebisnis gitu. Oke, kalau impact investing seperti tadi sudah dijelaskan ya. Intinya berinvestasi pada perusahaan yang ada dampak positif secara lingkungan maupun sosial. Satu. Kalau angel investor itu adalah investor yang menggunakan dana sendiri, dana pribadi, tidak menggunakan dana pihak ketiga. Kalau misalnya kita perusahaan venture capital atau perusahaan investasi, rata-rata ada berbagai macam namanya limited partner yang mereka memberikan dana, dan dana itu akhirnya dikelola dan dialokasikan ke perusahaan-perusahaan ini. Namun itu biasanya harus diawasi oleh OJK. Tapi kalau misalnya angel investor itu menggunakan dana sendiri, dan akhirnya investasi di perusahaan-perusahaan. Mas Arif sendiri investasi di bidang apa? Lucunya sebagian besar di food supply chain. Jadi maksudnya ada perusahaan agritech, ada restoran, ada perusahaan plant-based meat juga, terus ada satu ya pokoknya lebih ke arah situlah. Cuma namanya juga angel investor, jadi pasti dananya sangat terbatas. Ada juga sahamnya kecil sekali gitu, maksudnya masih jauh lah sama bapak-bapak dan ibu-ibu yang jauh lebih jago dan jauh lebih besar daripada saya. Cuman saya melakukan itu kenapa? Karena percaya dengan misi dari perusahaan-perusahaan ini dan ingin mendukung visi dan misi dari perusahaan ini untuk memberikan dampak yang positif. Udah berapa lama Mas mungkin jadi angel investor? Angel investor kurang lebih 4 tahun. Oh oke. Oke, Mas, untuk